sehingga kami sehati sejiwa, bersukacita dan bergembira di dalam Yesus Saudara kita, bersyukur dan bersorak gembira atas segala karunia-Nya, bersukacita dan bergembira di dalam Yesus Saudara kita, bersyukur dan bersorak gembira atas segala karunia-Nya. Roh Kudus, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Diakon Liri, Ibu Bapak, Saudari dan Saudaraku, Bapak Vincent sekeluarga, kita sekalian yang hadir pada syukuran malam hari ini. Selamat malam untuk kita sekalian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Kita hadir di tempat ini diundang oleh keluarga ini untuk mensyukuri segala rahmat dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka, teristimewa melalui diri anak Erik dan anak Adit yang boleh memperoleh rahmat dan berkat Tuhan secara khusus, di mana Erik pada tanggal 25 kemarin diwisudakan menjadi seorang sarjana sains, dan anak terkasih Adit pada tanggal 11 kemarin bersama dengan ke-103 teman lainnya menerima rahmat sakramen komuni pertama. Kita bersyukur karena Tuhan begitu menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita sekalian di dalam keluarga, di dalam perjuangan hidup kita masing-masing. Kita senantiasa mempasrahkan seluruh kehidupan kita karena iman kita selalu percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Bersama keluarga ini kita memanjatkan syukur. Sembari kita berdoa, kiranya perlindungan dan berkat Tuhan senantiasa hadir menyertai perjalanan rumah tangga, bahtera rumah tangga hidup mereka, perjalanan keluarga mereka, teristimewa perjalanan anak Erik untuk mengamalkan ilmunya, dan juga anak Adit untuk boleh menunjukkan bagaimana kualitas persatuannya dengan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Marilah kita mengawali Ekaristi Kudus syukur kita ini dengan terlebih dahulu menyadari akan segala keterbatasan, kekurangan dan kerapuhan manusia. Kami
kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan, ya Raja Surga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Bapa Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami sekalian, teristimewa yang Engkau nyatakan kepada keluarga yang kami kunjungi pada malam hari ini, secara khusus melalui diri anak Erik dan Adit yang boleh Engkau anugerahkan kesuksesan di dalam pendidikan dan juga persatuan dengan putra Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga peristiwa iman yang keluarga ini alami senantiasa membuat mereka tumbuh dan berbuah melimpah di dalam kasih-Mu. Ajarilah mereka untuk memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu mau hadir di dalam hidup mereka, senantiasa mendampingi mereka, sehingga apa yang mereka lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan dalam perjamuan abadi di surga kelak. Semuanya ini kami mohon demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dari kitab Kejadian. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepadanya dan bersabda, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela dari pihakmu. Engkau harus memegang perjanjianku yang harus kau pegang. Perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus disunat. Selanjutnya Allah bersabda kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah kau sebut lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia akan
akan menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja berbagai bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah bersabda, tidak, istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memberanak 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukalah hatimu, tenang mendayung di dalam selepas pantai. Tenang merenung di tengah-tengah hidup yang damai, di tengah-tengah hidup yang damai. Bila terbawa arus di dalam laut berenang, sabda penuh doa, resapkanlah di dasar hatimu, sedaranglah medan hidupmu. Terbawa arus di dalam doa, laut berenang, sabda penuh doa, resapkanlah di dasar hatimu, sedaranglah medan
memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat melahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan Mama, kita sekalian umat beriman yang hadir pada malam hari ini, bersyukur bersama dengan keluarga di tempat ini. Ada seorang cendekiawan, seorang, kalau di zaman modern disebut mereka doktor kan, profesor kan, cendekiawan. Lalu dia memilih tinggal di desa, satu desa bersama dengan masyarakat di desa itu. Beberapa lama tinggal di desa itu, dia melihat bahwa orang-orang di desa itu cenderung untuk selalu mengeluh. Ada yang datang kepada dia mengeluh dengan masalah yang sama. Hari ini orang yang berbeda, tapi masalah tidak beda-beda jauh, hampir-hampir mirip. Lalu dia memutar otaknya bagaimana caranya supaya warga masyarakat di desa itu berhenti mengeluh. Lalu kemudian dia temukan satu cara. Lalu dia kumpulkan mereka di satu lapangan desa. Dia kumpulkan masyarakat di desa itu minggu pertama. Dia kumpulkan mereka, lalu dia menceritakan kepada mereka satu lelucon. Satu lelucon yang kemudian membuat satu desa itu, satu masyarakat desa itu tertawa terbahak-bahak. Setelah itu disuruh mereka pulang. Pikirnya mungkin besok tidak ada lagi orang yang mengeluh. Besok datang lagi, orang-orang datang mengeluh kepada dia. Lalu dia pikir, kayaknya belum semua mendengar cerita ini. Lalu minggu berikut dia kumpulkan lagi mereka di lapangan yang sama. Lalu dia menceritakan cerita yang sama, lelucon yang sama. Dan minggu kedua itu masyarakat yang mendengar cerita itu masih tertawa terpingkal-pingkal. Masih tertawa. Suruhlah mereka kembali. Besoknya masih ada lagi yang datang mengeluh. Lalu minggu ketiga dia kumpulkan lagi mereka di lapangan yang sama dengan cerita yang sama. Tetapi saat dia selesai bercerita, orang yang tertawa tidak seberapa, banyak yang diam. Lalu satu orang tua di depan seperti Bapak kan begini, angkat tangan.
angkat tangan dan dia protes kepada si cendekiawan ini. Orang tua, mengapa orang tua menceritakan kepada kami cerita yang sama? Kami bosan, kami jenuh. Tidak adakah cerita yang lain? Lalu kata si cendekiawan ini, nah itu masalah Anda. Kalau saya menceritakan kepada Anda cerita lelucon dan Anda bisa tertawa, tetapi kali ketiga dan seterusnya Anda tidak bisa tertawa lagi. Tentu itu masalahnya ada pada dirimu. Kalau kamu bisa bosan dengan cerita yang sama, kenapa kamu tidak bisa bosan dengan masalah yang sama yang setiap hari Anda alami? Kenapa kamu harus mengeluh dengan keluhan yang sama, kecemasan yang sama? Bukankah Anda tidak bosan? Harusnya Anda merasa bosan dan jenuh. Ibu bapak, saudari dan saudaraku yang terkasih, pengalaman si buta dalam bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita tentang satu sikap kerendahan hati. Bahwa keselamatan terjadi hanya karena rasa percaya dan iman kita kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Satu permohonan, satu wujud, satu intensi yang sesungguhnya mewakili seluruh dirinya yang penuh kerendahan hati, percaya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Ini artinya bahwa permintaannya tidak melulu memaksa Tuhan. Tuhan, Kau harus sembuhkan saya. Tidak. Apa yang dia minta biarkan Tuhan menyelesaikannya dengan kehendak Tuhan. Tuhan, jika Engkau mau. Berarti jika Tuhan tidak mau, tidak terjadi keselamatan. Kita belajar dari si buta ini untuk memohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Orang yang rendah hati biasanya jarang mengeluh. Dan kerendahan hati selalu mengawali seluruh sukacita. Dan itulah yang dialami oleh si buta ini. Dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan permohonannya. Semua orang yang bersyukur, semua orang yang selalu punya doa dengan rendah hati akan selalu menemukan sukacita pada akhirnya. Apapun yang kita alami. Malam hari ini kita datang untuk bersyukur bersama dengan keluarga ini yang kita kunjungi. Bapak Vincent bersama dengan keluarga teristimewa untuk keberhasilan anak Erik dan adik yang boleh diwisudakan dan juga boleh mengalami persatuan dengan Tuhan melalui penerimaan tubuh dan darah Kristus. Rasa syukur selalu membuat mereka berkecukupan dan membuat mereka percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri anak-anak mereka sesungguhnya merupakan penyelenggaraan Tuhan. Serahkan saja kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita akan menunjukkan bahwa Tuhan akan menyelesaikannya kepada kita. Berdoalah. Jika kita berdoa dengan iman, maka tentu akan diaminkan oleh Tuhan. Adik, kita belajar semakin tinggi ilmu kita, harusnya kita semakin rendah hati. Semakin kita mengalami persatuan dengan Tuhan, kita memikul Tuhan di dalam diri kita, harusnya membuat kita semakin rendah hati, menunjukkan Tuhan. Melalui ilmu yang kita peroleh, melalui Tuhan hadir di dalam diri kita. Tuhan sesungguhnya membantu kita. Kehadiran kita, kesuksesan kita, persatuan kita, sesungguhnya memampukan kita untuk semakin rendah hati, menunjukkan tentang siapa Tuhan kita. Kita belajar dari spiritualitas padi di sawah yang semakin matang, semakin harum. Setiap kita orang beriman dipanggil untuk menuju kerendahan hati yang kemudian berujung pada kemuliaan karena doa-doa dan harapan-harapan kita dikabulkan oleh Tuhan.
Belajarlah dari keluarga Abraham yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Karena kerendahan hati mereka dilihat oleh Tuhan, yang bahkan Sarah di usia tuanya boleh bisa mengandung. Apa yang mustahil di mata manusia, di mata Allah selalu mungkin. Kita bersyukur bersama keluarga ini, dan kita punya pesan untuk dibawa pulang. Rendah hatilah di dalam hidup kita dengan siapapun, teristimewa dengan Tuhan. Karena apa? Keselamatan selalu datang dari permohonan-permohonan kita dengan hati yang tulus dan ikhlas. Semoga Tuhan memberkati kita. Hati dan iman, marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Bagi gereja, ya Bapa, jiwailah senantiasa gerejamu dengan Roh Kudus, agar mampu menjadi terang bagi dunia dan penunjuk jalan kepada keselamatan. Marilah kita mohon. Bagi kedua anak terkasih, Erik Rao yang telah diwisuda sebagai sarjana sains, dan juga Adit Rao yang telah menerima komuni pertama. Ya Bapa, teguhkanlah dalam diri kedua anak kekasih kami ini kelimpahan Roh Kudus-Mu, agar persatuannya dengan Kristus senantiasa membuat mereka bergembira dan tetap rendah hati dan juga kuat dalam imannya. Sertailah juga kedua orang tua dan saudara-saudari mereka. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, kasihanilah mereka yang menderita karena bencana alam, sakit penyakit, dan juga berbagai kejahatan. Pancarkanlah sinar kasih-Mu kepada mereka yang sedang menderita, agar di dalam kesulitan mereka selalu tumbuh pengharapan akan Dikau. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, curahkanlah bagi kami sekalian yang hadir semangat untuk saling memberi dengan penuh kerendahan hati berkat yang kami terima daripada-Mu kepada sesama kami, juga sukacita dan damai senantiasa hadir dalam hidup kami bersama. Marilah kita mohon. Kita pun memohonkan istirahat kekal bagi jiwa-jiwa Bapak Antonius Yohanes Afwan, Bapak Aloysius Rengo Buta, Mama Margareta Weni, Mama Marcelina Lape, Kakak Hieronymus Afwan, Adik Ishak Rego, Adik Dominikus Falo, Anak Anton Afwan, serta anak Cantika Paniam Anarato. Semoga jiwa-jiwa ini berbahagia dalam kerajaan surga seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal kami dengan nama kami masing-masing, dan Engkau senantiasa menghadapkan kami untuk selalu penuh kerendahan hati dalam menyampaikan doa kepadamu dan juga berbagi kebahagiaan kepada sesama kami. Semoga Dikau berkenan menyertai kami dan mengabulkan doa-doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama
segala perjuanganku demi kerajaan surgamu, ku serahkan padamu. Terimalah Tuhan sembahanku, jiwa dan raga milikku. Dia dan bakti suka dukaku, segalanya ku serahkan kepadamu. Allah Bapa yang Maha Luhur, pandanglah dengan rela persembahan yang kami tunjukkan padamu sebagai puji syukur kami. Semoga korban bakti ini menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dengan sukacita berseru sambil bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau, puji surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau, Yesus. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Tiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, maafkan-Mu Tuhan kami wartakan hingga
Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Monsinyur Petrus Turang, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan keluarga yang kami kunjungi pada malam hari ini, yang bersama mereka kami panjatkan syukur atas berkat dan rahmat-Mu. Istimewa yang Engkau nyatakan kepada kedua anak dan saudara kekasih kami, Erik dan Adit, yang boleh meraih kesuksesan di dalam pendidikan dan juga mengalami persatuan dengan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semoga Engkau senantiasa hadir di dalam seluruh perjuangan hidup mereka di hari-hari yang akan datang. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa yang kami kenangkan di dalam perayaan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Adalah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Mari kita saling membantu. Dan saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang datang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tapi bersabar saya Tubuh dan darah Kristus.
Dia. Akulah roti hidup dari surga, yang memakannya tidak akan mati. Roti ini ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Yang makan tubuhku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup kekal, dan ku bangkit tubuhku dan minum darahku. Dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Seperti bahwa yang hidup mengutus aku, dan aku akan hidup oleh aku. Yang makan tubuhku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saat indah berjumpa dengan Tuhan, yang layu dan bahagia disediakan oleh cinta. jiwa dan raga dibarui dengan rahmatnya. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini, berteduh dalam cintanya, dalam kasihnya yang tak berguna. Gaungkan syukur dan dengarkan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dialah ku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur dan dengarkan puji bagi Tuhan. Saudara berkicauan melantunkan melodi
Adakan syukur bagi Pencipta Maha Kuasa. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini. Berteduh terciptanya dalam kasih-Nya yang tak berguna. Gaungkan syukur dan akan puji bagi Tuhan. Tuhan dan gembalaku, aku takkan kekurangan. Dan aku perlu melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Gaungkan syukur dan akan puji bagi Tuhan. Ya penyayang, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahi kami tubuh dan darah Putramu di dalam perayaan syukur kami ini. Kami mohon semoga kehadiran Putramu secara langsung di dalam diri kami memampukan kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan Dikau dengan cara hidup kami masing-masing. Berkatilah kami sekalian yang hadir di dalam syukuran ini. Semoga perayaan syukur kami dan juga perayaan iman ini semakin menegaskan kepada kami akan kehadiran-Mu yang menyata di dalam seluruh perjuangan dan pergumulan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Selamat malam untuk kita sekalian. Terima kasih banyak karena kita telah hadir bersama di dalam perayaan ini. Dan bersama dengan diakon kami mengucapkan selamat dan profisia kepada Erik dan Adit yang boleh mengalami kesuksesan di dalam pendidikan dan juga boleh mengalami persatuan dengan Tuhan melalui sakramen Maha Kudus. Terima kasih untuk kita sekalian yang hadir. Juga selamat kepada Bapa dan Mama, keluarga yang turut berbahagia. Dan terima kasih kepada MBB Maria Bintang Timur. Ya Maria Bintang Timur. MBB. Baik, terima kasih banyak ke trio organis kita sekalian ya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga yang kita kunjungi dan bersama mereka kita rayakan syukur teristimewa kedua anak kekasih kita, Erik dan Adit, yang boleh mengalami kesuksesan di dalam pendidikan dan juga boleh mengalami persatuan dengan tubuh dan darah Kristus. Serta kita sekalian yang hadir di dalam perayaan syukur ini, kebersamaan dan sukacita kita, semua mereka yang kita kasihi di dalam hidup dan juga semua mereka yang kita janjikan doa-doa kita istimewa yang kita kenangkan di dalam Ekaristi Kudus pada malam hari ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dirahmati, yang diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Syukur padamu, oh Tuhan, karena rahmat dan kasih-Mu yang selalu menyertaiku sepanjang derita. Hatiku tetap bermana syukur pada Tuhan. Puji syukur Tuhan tak terhingga. Tuhan turut
padamu setiap hari. Seluruh hidupku akan menjadi pernyataan syukur pada Tuhan. Meskipun hidupku penuh cobaan, ku tetap percaya pada kasih-Nya.